Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga cepat sembuh ya. Nah, ini aku mau share ke teman-teman nih kegiatan aku di sore menjelang maghrib ya teman-teman. Nah, ini biasanya aku kalau menjelang maghrib seperti ini, aku sama anak-anak biasa kumpul di ruang tamu ya teman-teman, sambil menunggu waktu sholat maghrib. Aku biasanya sama anak-anak itu duduk di depan sambil nonton TV sambil nunggu azan maghrib. Nah, ini kebetulan aku banyak kerjaan juga, kayak aku harus ngelipetin pakaian yang menumpuk. Ini aku sekalian share ke teman-teman ya, sekalian bikin video jadi supaya lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, ini tuh tadi aku selesai mandi ya teman-teman, bareng sama anak-anak. Ini aku lagi nyikatin atau nyisirin rambut anak aku karena ini habis mandi, jadi aku mau sisirin dulu. Ini lanjut aku mau ngeluarin baju dari hanger bajunya. Ini kalau enggak buru-buru dikeluarin nanti keburu diberantakin sama bocil aku ini yang paling kecil. Ini paling suka banget yang namanya mainin hanger. Takutnya nanti kalau udah dia mainin bikin tambah ruwet ya teman-teman, hanger-hangernya itu, apalagi kalau hanger kawat ya. Itu kalau enggak buru-buru digantungin di tempatnya itu kalau udah ruwet itu bakalan susah banget untuk ngeluarinnya atau nyusun-nyusuninya. Jadi paling males banget ngelihat hanger itu berserak-berserak, apalagi sampai kayak gubet-gubet gitu ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini aku ngelipetin pakaiannya di akhir video ya teman-teman, karena kalau ngelipetin pakaian itu kan membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Jadi nanti ini ngelipetin pakaiannya di akhir video aja ataupun di akhir pekerjaan aku aja, karena emang aku biasanya tuh kalau ngelipetin pakaian sambil nonton TV ya teman-teman, sambil leyeh-leyeh, sambil santai, sambil ngobrol. Jadi itu biasanya aku lakuin di akhir pekerjaan. Nah, ini aku mau nyusunin hangernya dulu ya teman-teman. Ini mau aku langsung gantung. Nah, biasanya tuh aku kalau gantung hanger seperti itu, seperti ini tuh di kamar mandi. Karena di kamar mandi aku tuh kebetulan ada gantungan hanger yang udah aku pasang. Jadi ini khusus untuk menggantungkan hanger-hanger aku setelah aku selesai nyuci. Dan biasanya aku juga kalau habis nyuci aku gantungin dulu bajunya di sini. Semua baju udah dimasukin ke hangernya, baru aku bawa bajunya itu keluar. Jadi nanti kalau udah di luar itu tinggal main cantol-cantolin aja, jadi lebih gampang. Nah, ini aku lanjut, aku mau beresin bagian ruang tamu dulu ya teman-teman. Ini khususnya di bagian karpet. Ini karpet aku berantakan banget, banyak banget kotoran dan sampah. Ini mau aku sapu-sapu dulu karena kan aku mau ngelipetin baju. Nanti baju-bajunya ini mau aku letakin di karpet ya teman-teman. Ini nanti mau aku bersihin dulu supaya nggak ada kotoran. Ini sebelum aku bersihin karpetnya, aku mau nyisirin rambut anak aku yang gadis dulu. Jadi ini anak aku usianya 9 tahun ya teman-teman. Ini dia kelas 3. Jadi ini dia kalau suruh nyisirin rambut itu belum palah bisa, jadi kayak ngasal. Jadi yang ada rambutnya tuh kayak gubet-gubet. Alhasil ya mamanya juga yang nyisirin supaya lebih rapi aja. Jadi itu dia apa-apa masih belum bisa ya teman-teman, kayak nyisirin baju ataupun sekedar nyampuin rambutnya aja dia belum palah pinter ya teman-teman, kayak belum bersih. Jadi harus kita sebagai orang tua juga harus ngebantu dia ya teman-teman sambil dia belajar. Nah, ini lanjut aku mau nyapu-nyapu ya teman-teman. Ini sampahnya lumayan banyak. Jadi tadi anak-anak itu habis makan jajan dan ini sampahnya nggak dibuangin, juga ada sampah-sampah sisa makanan jajan. Ini mau disapuin aja, takutnya nanti keburu datang semut ya teman-teman. Nah, biasanya tuh aku kalau udah nyapu-nyapu rumah kayak gini, aku buangnya ke dapur ya teman-teman, karena di dapur aku kebetulan ada tong sampah. Jadi tuh aku kalau naruh tong sampah itu di bawah meja wastafel ya teman-teman, karena kalau ditaruh di luar itu takutnya sampahnya itu diacak-acak sama tikus ataupun kucing. Jadi paling males kalau ngeliat tong sampah diacak-acak tikus sama kucing, karena kadang udah dibungkus-bungkusin plastiknya itu pasti dibolongin ataupun kayak diacak-acak gitu. Jadi bikin
apa namanya, teras depan aku yang bagian luar itu jadi kotor. Udah gitu ngundang tikus-tikus yang lain pada datang. Ini makanya aku ngeletain tong sampahnya tuh di bawah wastafel. Nah ini aku lanjut nyapu-nyapunya ya teman-teman. Nah ini nanti aku setelah nyapu aku nggak ngepel dulu karena kebetulan lantai aku juga nggak terlalu kotor kayak kemarin ataupun kumel. Ini aku sekedar nyapu aja. Nah lanjut aku mau beberes di bagian kamar ya teman-teman. Jadi tuh biasanya kalau malam pasti kamar aku itu berantakan lagi karena anak-anakku suka banget mainan di kasur karena kebetulan di depan tempat aku tidur itu kan ada ayunannya teman-teman, dibuat sama suami. Ayunannya tuh dari kain gendongan, jadi anak seneng banget mainan di situ. Alhasil semuanya diacak-acak. Nah ini harus disusun lagi teman-teman sebelum nanti suami pulang ataupun malam mau tidur. Ini harus udah dirapiin dulu. Nah ini aku sebelum beberes rumah nih aku mau nyalain pengharum ruangan aromaterapi. Jadi tuh aku kalau beberes rumah sekarang hobi banget nyalain aromaterapi ya teman-teman. Jadi supaya apa ya, beberesnya itu lebih semangat lagi karena menghirup aroma-aroma yang segar ataupun wangi. Nah ini aku lanjut beberes di atas meja hijau ini. Aku elap-elap sedikit karena kebetulan debunya udah mulai tipis-tipis. Ini sebelum tebal ini harus dielap dulu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut biasa ya teman-teman, kalau udah di dapur pasti pegangannya cuci piring. Ini kebetulan cucian piring aku lumayan banyak, tapi tenang aja teman-teman, di video kali ini nyuci piringnya itu aku skip aja supaya teman-teman nggak bosen ngelihat aku lagi cuci piring. Nah mungkin teman-teman ada yang salfok nih pas aku lagi nyuci piring sambil kayak ngeromet kayak gitu, kayak ngomel-ngomel. Jadi ini pas aku lagi nyuci piring, anak aku yang paling bontot ini narik baju aku karena dia minta ditemenin nenen. Jadi aku tuh kalau lagi nyuci piring selalu aja diganggu ataupun ada aja halangannya pas lagi nyuci piring. Jadi kayak aduh ya ampun, harus bener-bener sabar ya teman-teman kalau kita punya anak kecil. Jadi mau nyuci piring, mau fokus cuci piring aja kadang enggak bisa. Jadi sebenarnya pas aku lagi nyuci piring ini aku berhenti ya teman-teman, cuman karena aku lagi bikin video ya videonya aku skip ya teman-teman. Nggak mungkin pas aku lagi berhenti itu aku masukin ke videonya. Jadi intinya itu kalau aku setiap bikin video itu nggak pernah ya namanya selalu mulus ya teman-teman, pasti ada aja halangannya kayak rintangannya yaitu anak-anak. Karena aku kan harus bisa pinter-pinter ya teman-teman pas lagi bikin video sama pas lagi ngomong anak. Dan ini alhamdulillah aku udah selesai nyuci piringnya teman-teman, alhamdulillah banget. Tapi itu si bocil dari tadi masih aja nungguin aku nyuci piring tuh. Kelihatan kan teman-teman, dia itu lagi nungguin aku. Nah ini aku lanjut untuk beberes bagian depan ya teman-teman, kayak ngelipetin baju. Tapi itu aku lanjutin esok pagi. Dan ini keesokan paginya, ini aku mau ngelipetin baju dulu ya teman-teman. Ini sekitar pukul jam 6. Jadi setelah suami berangkat kerja, aku mau ngelipetin baju dulu. Nah seperti biasa teman-teman, aku tuh kalau jemuran udah diangkat dari tempatnya, itu aku nggak langsung setrika ya teman-teman. Ini aku langsung ngelipetin aja karena emang pekerjaan yang males banget aku kerjanya itu nyetrika baju. Karena apa ya teman-teman, aku seorang berumah tangga yang kerjanya hanya di rumah, jadi kayak malas aja gitu kalau harus nyetrika baju. Jadi tuh baju-baju yang aku setrikain cuman baju anak sekolah sama suami. Nah biasanya tuh aku kalau ngelipetin baju aku gunain bekas mainan anak aku ya teman-teman, seperti itu yang warna putih itu tablet yang udah rusak, itu aku manfaatin untuk ngelipetin baju. Jadi ini gunanya untuk kayak ngukur baju atau besarnya lipetan baju itu supaya sama rata, jadi lipetannya itu lebih rapi. Dan ini hasilnya setelah aku ngelipetin baju ya teman-teman, ini aku cepetin aja. Dan ini alhamdulillah pekerjaannya udah selesai, masya Allah. Seandainya pekerjaan ngelipetin baju itu secepat kita ngedit video ya teman-teman, masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Tapi ya teman-teman, itu semua hanya mimpi. Jadi kita tuh harus benar-benar ngerjainnya, ngelipitinnya satu-satu. Terima kasih ya teman-teman udah nyaksiin video aku. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman, karena subscribe itu sangat bermanfaat banget, bikin aku semangat lagi bikin video. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.